Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah terkait kasus jual beli jabatan. Hingga kini terdapat 5 kasus jual beli jabatan kepala daerah hasil OTT KPK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sejumlah kasus lainnya masih dalam proses hukum. KPK menyebut terulangnya jual beli jabatan di daerah akibat para pejabat di daerah merasa tidak diawasi. Apalagi lembaga inspektorat juga kerap kali tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Kita akan membahas masalah ini dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time, Pak Pahala. Ya, Pak Pahala. Selamat sore. Kita kembali mendengar ada tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Operasi tangkap tangan ini melibatkan kembali pejabat daerah. Kali ini adalah Bupati Probolinggo beserta suami dan beberapa pejabat lainnya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Apa yang salah dengan proses penunjukan jabatan di daerah ini? Ya, jadi memang jual beli jabatan itu salah satu dari beberapa modus operandi korupsi di daerah gitu. Tapi kalau di ini sebenarnya lebih kompleks gitu ya. Jadi mulai dari pilkada yang mahal, lantas begitu udah terpilih pun ternyata penghasilan kepala daerah juga yang resmi itu tidak besar, lantas yang seperti Pak Alex bilang pengawasannya kurang, sehingga kita sangat tergantung pada pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep konflik kepentingan ini belum dipahami semua, jadi masih regulasi saja gitu. Artinya kalau kepala daerah dengan DPRD misalnya suami istri itu tidak dipandang sebagai hal yang harus dihindarkan misalnya, karena memang aturannya tidak ada juga gitu ya. Atau pengusaha yang jadi kepala daerah tapi usahanya tidak dihentikan gitu atau diberhentikan sama sekali gitu. Konsep itu sama sekali belum ada di Indonesia tentang konflik kepentingan gitu. Jadi semua sebab ini bergabung dan salah satu yang terjadi adalah jual beli jabatan ini macam-macam. Jadi dari jabatannya kepala dinas gitu ya, yang relatif lebih sedikit orangnya tapi lebih besar uangnya, sampai yang paling rendah adalah kalau kepala desa lumayan, yang paling rendah adalah guru, pengangkatan PNS daerah gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya Probolinggo nih kalau dibilang sial ya mungkin sial ya, karena kita yakin lagi apes, Pak ya. Praktek ini terjadi, betul. Hanya ada yang objeknya sedikit, kepala dinas kan nggak banyak, tapi ada objeknya banyak, guru atau kepala sekolah misalnya. Nah kalau ini kepala desa ya lumayan banyak lah gitu ya. Nah, kalau banyak biasanya suka ada aja yang ngadu gitu kan. Ya, kalau Probolinggo sedikit kita yakin nggak banyak. Kalau Probolinggo ini bisa dikatakan lagi sial, artinya jual beli kasus atau jual beli jabatan ini banyak terjadi di daerah-daerah begitu, Pak? Saya yakin banyak terjadi. Apa yang mendasari Pak Pahla lebih yakin banyak terjadi seperti itu? Jadi karena gini, awalnya seperti itu bilang pilkada mahal. Katakanlah dia punya sponsor beberapa gitu. Kajian kita kan bilang, survei kita 4 kali pilkada konsisten bilang sponsor itu minta proyek, minta perizinan, tapi satu lagi minta jabatan. Jadi biasanya ini kepala dinas yang jadi tim sukses berharap dia jadi kepala dinas di lahan yang basah. Misalnya dinas PU, kesehatan, pendidikan, lantas dinas energi sumber daya, gitu, dinas perizinan. Biasanya itu dinas-dinas yang dicari orang gitu ya. Nah begitu kepilih kepala daerahnya gitu kan, ini sponsor sudah diberi gitu, nah buat dia apa? Gitu kan, seperti kita bilang remunerasi kepala daerah itu kecil, bupati itu cuma 6 juta, nanti ada bagian persentase dari pendapatan asli daerah kalau daerahnya kaya. Kalau daerahnya miskin kita duga sekitar 40-50 juta sebulan resmi. Nah yang begini dia akan cari berbagai sumber, antara lain ya mulailah ada pengadaan, dia minta komisi. Nah jual beli jabatan ini salah satu yang paling enak karena wewenangnya penuh di dia untuk melakukan rotasi, mutasi gitu. Jadi kalau bahasa kita sesudah 2 tahun gitu, dia iseng-iseng aja gitu, ayo kepala dinas kita rotasi deh gitu kan, itu udah menghasilkan.
Iya, Ada Pak. SK pengangkatan bidan, pengangkatan penyuluh pertanian, itu kan SK dari kementerian. Itu dijual aja 25 juta satu SK gitu. Kalau ada 40 yang diangkat dapat 1 miliar. Iya. Itu praktek itu kita dengar. Kita dengar, bukan 1-2 daerah saja. Tapi makanya kita yakin bahwa sebenarnya ini banyak terjadi di banyak daerah. Pak Pahala, tadi Pengawasan Anda yang lemah membuat itu. Tadi Anda mengatakan ada sponsor politik atau sponsor pilkada ini sepertinya yang sebenarnya menjadi tuntutan juga karena biaya politik kita ini sangat mahal begitu, sehingga ada imbal balik ketika yang diusung ini jadi kepala daerah begitu. Apakah ini salahnya ada di sistem politik kita atau seperti apa menurut Anda? Jadi memang ini sudah kita kaji 4 kali pilkada gitu ya, dan kita sekarang sedang bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan KPU. Kita sajikan saja faktanya gitu, bahwa kalau pilkada langsung begini yang terjemahannya demokratis itu kan jadi langsung kalau kepala daerah gitu. Mahal ini nanti implikasinya panjang gitu. Begitu kepilih seperti kita bilang, mungkin sponsor-sponsor besar dikasih proyek cukup, kasih perizinan cukup. Tapi kalau sponsor yang kita bilang kepala dinas yang jadi tim sukses, dikasih jabatan cukup. Nah, buat kepala daerahnya sendiri apa gitu? Di 2 tahun pertama dia membayar itu semua, lantas dia mau pilkada lagi kan ke depan. Iya, gitu. iya. Nah, dia harus nabung nih 2 tahun lagi ke depan gitu. Nah, siklusnya kan itu aja. Jadi kita kalau udah kepala daerah itu kita dipikir udah hampir ketebak gitu. Motifnya kira-kira buat dia sendiri hartanya tidak banyak-banyak amat gitu. Tapi kan dia mau kepilih lagi. Dia siap menabung. Ya, apa solusi yang ditawarkan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini, Pak? Yang pertama, kita memperkenalkan 8 elemen penguatan tata kelola sejak 4 tahun yang lalu. Gitu ya. 8 elemen ini kita minta lewat Kemdagri untuk daerah mengimplementasikan. Salah satunya adalah penguatan pengawasan. Penguatan aparat pengawas internal pemerintah, penguatan APIP. Yang kedua, soal jual beli jabatan. Kita minta supaya manajemen ASN, merit system diimplementasikan. Itu ada skornya, kemajuannya. Jadi ada indikator, ada subindikator gitu. Dan kita lakukan 4 tahun, ya beberapa baik, beberapa enggak, tetap aja tidak berubah. Nah, besok kita Kemdagri, KPK, Kemdagri, dan BPKP akan bersatu untuk mengimplementasikan dan mengawasi 8 instrumen ini ke 542 Pemda. Kita bilang sinergi perkuatan tata kelola daerah. Di dalamnya ada manajemen ASN sebagai instrumen untuk mencegah jual beli jabatan. Ada juga penguatan APIP untuk mencegah jual beli jabatan. Gitu. Jadi ada 8 elemen yang kita minta daerah mengimplementasikan berdasarkan kasus korupsi yang paling sering di daerah. Pengadaan, perizinan, jual beli jabatan, dan uang ketok APBD. Jadi berdasar 4 itu kita ciptakan 8 elemen. 8 elemen tadinya KPK yang memonitor, sekarang besok kita launching, kita ajak Kemdagri, BPKP, dan KPK bersama-sama. Kita monitor, kita bantu daerah juga gitu ya, misalnya kalau dia perlu kesulitan teknis, dan kita pikir sinergi ini justru akan memperkuat kepala daerah yang punya komitmen aja gitu. Kalau dia nggak niat ya sudahlah, kalau itu kan. Iya, besok ini kapan, Pak? Besok ini kapan? Besok pagi. Jam 9 pagi. Oh, besok pagi. Jam 9 pagi ada launchingnya. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan pengawasan, ini kan ada inspektorat sebenarnya di daerah masing-masing. Ini bagaimana peran inspektorat sendiri, Pak? Ya, jadi 2017 KPK bersurat kepada Presiden. Secara khusus kita bilang bahwa pencegahan korupsi itu tidak akan efektif kalau pengawasan di daerah dan di kementerian tidak berjalan. Karena kita tidak bisa mengawasi daerah setiap hari. Hanya APIP yang bisa, jadi pengawasan ini. Dan kita lihat APIP ini penyakitnya sama se-Indonesia. Satu, kurang wewenang. Dia berada di bawah Sekda. Jadi dia bukan setara dengan Sekda dan Kepala Dinas, agak di bawahnya. Gimana mungkin dia bisa negur bupati atau wali kota atau gubernur. Gitu ya. Jadi satu, kurang wewenang. Kedua, kurang anggaran. Ketiga, kurang jumlah orang. Keempat, kurang keahlian.
Jadi di surat kita 2017 ke Presiden kita sebutkan 4 hal ini. Nah sekarang sudah dilakukan perbaikan. Misalnya soal anggaran dari Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan untuk biaya pengawasan 1% dari APBD, 0,75 dari APBD atau 0,5% dari APBD. Jadi ada persentase tertentu. Yang masih belum adalah jumlah orang, jumlah pengawas yang kompeten. Itu belum. Jadi anggaran sudah, jumlah pengawas masih kurang, butuhnya 46.000, adanya cuma 20.000. Jadi hanya setengah sekarang pengawasnya. Belum lagi kompetensinya, harusnya ada sertifikasi khusus. Nah ini belum semua. Tapi yang terpenting wewenang. Sudah keluar peraturan pemerintah tahun nomor 72 gitu untuk meningkatkan wewenangnya supaya setara dengan Sekda. Dan kepala inspektorat nggak bisa juga sekarang semena-mena dipecat, semena-mena diangkat. Tapi sekali lagi ini kan upaya yang kita lakukan dari sini gitu ya. Di lapangan ya itu tergantung kepala daerahnya. Kalau dia pikir ini baik, pengawasan kayak tangan kanan saya yang membantu pemerintahan, ya baik. Kita selalu bilang ke kepala daerah, Pak, Sekda itu mempercepat semua program. Tapi inspektorat ngerem kalau nanti ada yang salah. Jadi pakai dua orang ini, selalu begitu kita bilang. Tapi kelihatannya Sekda dan kepala dinas yang lebih sering dengan kepala daerah, kalau inspektoratnya di pinggir saja. Siapapun di daerah, tidak ada yang melakukan pengawasan lebih efektif ketimbang inspektorat. Karena BPK cuma datang setahun sekali, KPK juga cuma dari Jakarta, Kemdagri dari Jakarta, BPKP mungkin di perwakilan. Gitu. Tapi yang paling efektif adalah inspektorat, karena dia tiap hari. Jadi saya pikir itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Pahala sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan ada solusi yang tepat agar jual beli jabatan di daerah ini bisa dicegah dan tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Pahala.